Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan yang beranggotakan Hakim Mufadal, Muhammad Naufal Farhan selaku saya sendiri, Nur Samsi DJ, M. Rizky, dan Amsal Dio Rahandi Putri. Yang pertama ada pengertian misi profetik ilmu dan tanggung jawab keilmuan. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris prophetical yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual dan individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Salah satu keterangan tentang terma Nabi dan Rasul dalam Al-Quran diberikan oleh Al-Quran surat Al-An'am, surat 6 ayat 89, yang artinya, mereka adalah orang-orang yang telah kami beri kitab, hukum dan kenabian atau nubuah. Karena itu, jika mereka menolak hal 3 kriteria itu, niscaya kami akan menyerahkan pada kaum yang sekali-kali tidak mengingkarinya. Menurut Muqawim, ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Nabi itu mempunyai 3 kriteria. Yang pertama itu menerima wahyu yang kemudian terhimpun dalam suatu kitab. Yang kedua, membawa hukum atau syariat sebagai pedoman cara hidup. Karena maka teladan Nabi Rasul itu merupakan sumber hukum. Yang ketiga, berkemampuan memprediksi berbagai hal yang di masa yang akan datang. Etika profesi seorang ilmuwan. Arti etika keilmuan yakni berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari etos yang berarti baik, berbudaya, atau beradat. Jadi, etika keilmuan mengandaikan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan atau etis dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menetapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Ilmuwan dan keilmuan perlu didasarkan pada sebuah sikap pendasaran etis yang kuat. Selanjutnya, etika dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Lalu yang kedua ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa terwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika keilmuan merupakan sesuatu dorongan kejiwaan yang nyata mempengaruhi dan menentukan bagaimana ilmuwan mendekati dan melakukan kegiatan keilmuannya, memproses kebenaran, dan menerapkan kebenaran keilmuan secara kritis dan bertanggung jawab. Etika keilmuan dalam hal ini sangat berhubungan dengan semangat dan sikap batin, kehendak batin para ilmuwan yang bersifat tetap dalam dirinya untuk bersikap adil, benar, jujur, bertanggung jawab, setia, dan tahan uji dalam mengembangkan ilmu baik untuk kepentingan keilmuan secara luas maupun untuk penerapannya dalam membangun kehidupan. Jadi, etika keilmuan mengandaikan adanya kehendak batin yang kuat sebagai sebuah tuntunan moral yang harus direalisasikan
dalam rangka tugas keilmuan. Etika keilmuan sebagai aspek mendasar dalam rangka keilmuan menjangkau hal yang lebih jauh dan mendorong untuk menyelami semakin dalam kemungkinan-kemungkinan terakhir mengenai hakikat manusia sebagai subjek maupun objek dalam keilmuan. Bahkan etika keilmuan seakan menimbulkan semacam kesulitan di mana perkembangan keilmuan dikurung dalam semacam lingkaran setan. Artinya seorang ilmuwan secara moral tidak akan memberikan kebenaran ilmunya atau hasil penelitiannya untuk membunuh dan menindas sesama manusia dan merusak alam lingkungannya. Selanjutnya adalah profesionalisme dan tanggung jawab sosial keilmuan. Profesionalisme ilmuwan. Profesionalisme berasal dari akar kata profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah tindak tanduk merupakan ciri suatu profesi. Sedangkan profesi merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus. Suatu profesi disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama serta memiliki keahlian yang tertutup dari orang lain. Menurut Barthen, 2005. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap profesionalisme ilmuwan. Yang pertama, punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Yang ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Dan yang terakhir, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik. Selanjutnya ada tanggung jawab seorang ilmuwan. Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah di tengah situasi, di mana nilai mengalami kegoncangan. Maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial ilmuwan. Yang pertama ada seorang ilmuwan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial yang akan berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Yang kedua, seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat, yang mana di masyarakat tersebut sering terjadi permasalahan sosial, sehingga ilmuwan tersebut mampu merumuskan jalan keluar dari permasalahan sosial tersebut. Yang ketiga, seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat, yang mana masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman, ras, agama, etnis, dan kebudayaan, sehingga berpotensi besar untuk timbulnya suatu konflik. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini ialah salah satu keterangan tentang terma Nabi dan Rasul dalam Al-Quran diberikan oleh Al-Quran Surat Al-An'am ayat 6 yang artinya pertama menerima wahyu yang kemudian terhimpun dalam suatu kitab. Yang kedua membawa hukum dan syariat sebagai pedoman cara hidup. Karena itu, maka teladan Nabi dan Rasul itu merupakan sumber hukum. Dan ketiga, berkemampuan memprediksi berbagai hal di masa yang akan datang. Ilmuwan memiliki tanggung jawab profesional, lebih ditunjukkan kepada komunitas ilmuwan. Dalam pertanggungjawaban moral yang berkaitan dengan landasan epistemologis, tanggung jawab profesional itu menyangkut asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral. Etika keilmuan mengandalkan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan atau etis. Dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu
maupun dalam menerapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Ilmuwan dan keilmuan perlu didasarkan pada sebuah sikap kesadaran etis yang kuat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 3, apabila ada tutur kata dan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.